Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hayatun Nufus, calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif, tentang kesimpulan dan refleksi. Tak lupa, saya dibimbing oleh Ibu Eli Hendartini selaku fasilitator dan Ibu Nani Janipa selaku pengajar praktik, di mana koneksi antar materi dari 1.1 refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, dan 1.4 budaya positif. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai di antaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, kolaborasi, refleksi, dan inovatif. Peran guru penggerak di antaranya adalah pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Visi guru penggerak. Visi adalah pandangan yang kuat tentang masa depan yang diinginkan, yang memberikan arah dan tujuan bagi tindakan. Pandangan yang menantang, menginspirasi, dan menggerakkan untuk maju, untuk menuju impian yang ditetapkan. Dalam modul ini, untuk mewujudkannya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu metode Bagja. Selanjutnya, budaya positif. Budaya positif adalah sebuah konsep yang menggambarkan lingkungan yang mendukung, mendorong, memfasilitasi perilaku, sikap, dan interaksi positif antar individu-individu dalam suatu kelompok atau lembaga. Modul ini menjabarkan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Refleksi materi modul 1.4. Disiplin positif. Disiplin positif adalah cara membentuk sikap mandiri anak sehingga fokusnya pada motivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Teori motivasi. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Di antaranya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah
seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Kebutuhan dasar manusia. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. 5 posisi kontrol. Di antaranya, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Terdapat 3 langkah pada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kesimpulan keterkaitan antar materi. Materi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif membentuk landasan yang kokoh dalam pendidikan yang dapat menjadi sarana yang efektif untuk menghasilkan individu yang berintegritas, kreatif, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan global sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Peran saya ketika menciptakan budaya positif di sekolah sangatlah penting dalam membentuk lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan siswa. Saya berperan sebagai pemimpin dan juga penggerak utama dalam menetapkan prinsip dan pendekatan yang berbasis pada budaya positif. Penerapan yang saya lakukan yaitu mendalami dan memahami disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Selain itu, melalui penerapan posisi kontrol dan restitusi, saya mencoba untuk memberikan siswa suatu kesempatan untuk belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh melalui pengalaman hal ini. Diawali dengan penguatan keyakinan kelas dalam menciptakan pondasi yang kuat dalam memperkuat nilai yang diyakini, yaitu nilai kebajikan. Ketika ada permasalahan, maka lebih mudah dalam menanganinya dan dapat memperbaiki hubungan. Sementara itu, konsep dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak menjadi landasan dalam pendekatan pendidikan yang harapannya saya dapat membawa perubahan yang signifikan dalam perkembangan siswa. Refleksi dari pemahaman Anda atas keseluruhan materi modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dan harus diresapi dalam diri, kemudian diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada seluruh rekan guru di sekolah. Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah pada saat saya mempelajari motivasi pada diri manusia berupa penghargaan, ternyata
penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Selain itu, saat saya mempelajari posisi kontrol selama ini, posisi saya berada pada penghukum dan pembuat rasa bersalah. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan filosofi pembelajaran yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana kita harus bisa memanusiakan manusia dan menuntun kodrat anak sesuai dengan zamannya. Dalam memberikan pelayanan ke siswa, kita sebagai guru harus bisa berada pada posisi manajer. Ada langkah dan tahapan yang harus kita lakukan dalam mendidik anak terkait dengan kesalahan yang mereka buat. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menjadi lebih membiasakan dan mengevaluasi praktik mengajar dan teratur. Selain itu, saya mencari cara untuk membuat pembelajaran lebih bermakna. Saya terbuka untuk umpan balik, memperbaiki pendekatan mengajar dalam menciptakan budaya positif. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Setelah memahami konsep inti pada budaya positif, maka yang saya lakukan pertama kali adalah mencoba memperkuat identitas kelas dengan melibatkan siswa dalam membuat keyakinan kelas, sehingga siswa merasa bertanggung jawab atas dirinya. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa bangga, bersemangat, dan penuh harapan. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik seperti selalu melibatkan siswa dalam membangun hubungan dan menerapkan budaya positif. Sedangkan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan yaitu konsistensi, melakukan evaluasi, dan selalu mengembangkan diri dalam konsep budaya positif. Dan yang terpenting juga keterlibatan seluruh warga sekolah dalam meningkatkan budaya positif di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Dulu, saya memakai posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba untuk bersikap seperti manajer, di mana perbedaannya penghukum cenderung menekan dan menerapkan aturan. Pembuat rasa bersalah biasanya menunjukkan kekecewaan mendalam, sementara posisi manajer lebih memperhatikan keseimbangan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi sebelumnya dalam menghadapi permasalahan murid. Adanya segitiga restitusi membuat saya lebih mudah dalam menangani permasalahan yang ada, sehingga untuk merubah orang yang gagal karena telah membuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif
baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Hal lain yang tak kalah penting yang harus dipelajari dalam proses penciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua agar budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah saja maupun juga di rumah, sehingga menumbuhkan karakter positif saat berada di lingkungan sekolah atau dimanapun. Yang selanjutnya, rencana tindakan aksi nyata. Sebagai berikut. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.